Motor ini bobotnya itu sekitar 229 kg dengan seat height yang cukup tinggi di 830-an. Dan memang itu adalah menjadi suatu tantangan sendiri buat kalian yang banyak lah, menurut gue itu banyak. Kalau gue perhatiin itu di body atau di sektor mesin, kalau yang nggak pakai proteksi gitu ya, banyak banget terdapat itu dent. Dan kekurangan dari motor ini adalah motor ini sudah discontinue, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di YouTube channelnya Biker Second Sport. Jadi di depan gue ini sudah ada satu unit motor lawas yang konon katanya itu sudah discontinue, sudah nggak bakal diproduksi lagi oleh PT Kawasaki. Dan juga ini adalah salah satu motor Kawasaki yang menurut gua harganya itu the best. We made plans, you did your dance. I'm so comfortable with you, this like my Vans. Laughing cause we friends, we not average, ayy. Let's pack all our bags, move to Atlanta, ayy. We do matinee, then hit cabaret. Why does every day with you feel like a Saturday? Always got my back when I need help. To the afterlife, we after wealth. Ain't good health. I don't have this bond with no one else. Accepting me for me can be myself. Play with my baby, go crazy. Promised your mama you safe with me. Back to basic, ini adalah Kawasaki Z800 2013 yang konon juga warnanya ini adalah warna yang sangat jarang banget di pasaran Kawasaki. Karena setahu gue itu Kawasaki Z800 itu yang paling banyak mengeluarkan yaitu warna hijau, warna orange, terus warna hitam setahu gue ada juga deh. Terus putih ini, nah ini tuh hampir jarang banget gue lihat di jalanan ya, karena memang termasuk warna yang cukup ya bukan ikoniknya dari Kawasaki lah intinya gitu kan. Dengan kondisi yang sangat-sangat amat ya kan. Kalau kita ngebahas Kawasaki Z800 itu sebenarnya banyak banget. Kita mau mulai bahas dari untuk segi mesin, dari apa namanya kondisi dan lain-lainnya, itu tuh banyak banget intinya. So jadi kita mulai bahas nih ya untuk basicnya dari Kawasaki Z800 ini yang memang dikenal itu bobotnya melebihi kakaknya ya, dari seri Z series, melebihi bobot kakaknya dari Z1000 Sugumi ataupun Z900. Nah, motor ini bobotnya itu sekitar 229 kg dengan seat height yang cukup tinggi di 830-an. Dan memang itu adalah menjadi suatu tantangan sendiri buat kalian yang pengguna Z800 gitu ya. Selain ya memang seat height-nya tinggi, bobotnya berat gitu kan, tapi memang motor ini adalah motor yang paling dicari karena harga dan juga kualitas mesin sih kalau dari gua pribadi ya gitu ya. 800 cc itu dia berarti setelah gue baca-baca itu 806 cc kubikasinya, 113 horsepower dan torsinya itu di 83 Newton meter, yang menurut gua ya cukup cepat untuk 4 silinder naked bike dengan bobot seberat ini ya gitu, 230 lah hampir. Ya ini motor jerky juga lah boleh dibilang, 4 silinder yang ya memang motor berat itu menurut gua handlingnya pasti agak lebih susah. Cuman kalau untuk kita bawa tuh pasti lebih apa ya, kalau bahasa gua nih lebih ajek gitu, lebih jejak, lebih enak gitu. Dan juga kalau untuk gua compare gitu kan dari Z series lainnya, dari Z9 ataupun Z1000 Sugumi gitu kan, radius putarnya ini menurut gue lebih leluasa lah kita ketimbang Z1000 ya. Beda dengan Z900. Kalau Z900 itu menurut gue adalah penyempurnaan dari Z series. Dari dua Z series itu, dari 800 maupun 1000 gitulah ya. Dari segi bobot, cc yang bisa hampir menyeimbangi Kawasaki Z1000 Sugumi gitu kan. Terus juga untuk seat height pastinya lebih pendek. Dan juga ya Z900 itu as always selalu diproduksi, dan juga Z1000 juga as always selalu diproduksi
oleh Kawasaki. Nah, ini yang anak tirinya yang udah discontinue ya setahu gua. Itu guys. Nah, gua mau kasih tahu kalian untuk kelebihan dan kekurangannya dari motor ini tuh ada apa aja guys. Mari kita bahas. Yang pertama, kekurangan dari motor ini, the one and only dan yang pasti adalah motor ini tuh karena bobotnya guys. Gua banyak nemuin Kawasaki Z800 gitu ya di jalanan ataupun kita lagi parkir di sensi gitu, gua ngeliat banyak lah, menurut gue itu banyak. Kalau gue perhatiin itu di body atau di sektor mesin, kalau yang nggak pakai proteksi gitu ya, banyak banget terdapat itu dent. Entah mungkin memang dia jatuh konyol ataupun memang tiba-tiba berhenti mendadak itu kan karena di depan ada sesuatu dan dia tidak seimbang. Ya pasti karena bobot di motor ini dan juga ya karena seat height-nya sih pasti. Jadi nggak bakal bisa seimbang lah kalau untuk tinggi rata-rata orang Indonesia yang di 165 sampai 170 cm ya pasti agak susah untuk menghandle motor ini gitu loh. Nah, yang kedua untuk motor tahun 2013, apalagi pabrikan Kawasaki ya khususnya, yang berbeda lah gitu dari Jepang lainnya. Ini adalah salah satu motor naked yang menurut gue fiturnya paling minim. Hanya ada anti braking sistemnya saja bawaan dari motor, tidak ada traction control, tidak ada quick shifter, apalagi ya kan untuk di tahun segitu. Ya, jadi kita tidak bisa berharap lebih ya kan. Dan juga 2013 speedometernya boleh kalian sendiri, masih model analog. Tapi dari varian Z series untuk speedometer jujur gue cenderung lebih suka speedometer model Z800 ini sih kalau gue. Dan untuk yang ketiga dari segi desain yang menurut gue ini ya, untuk sekelas 800 cc gitu kan dari Kawasaki, untuk desainnya itu sangat menyerupai banget dengan yang Z250-nya ya, mulai dari headlamp, ya mulai dari body yang menurut gue itu sekilas itu sama. Dan yang paling jadi patokan banget di gua, stop lampnya itu kalau kalian tahu Kawasaki Z125 nih kayak gini nih gambarnya, itu stop lampnya Z800 itu mirip banget guys sama Z125 yang ini nih, di sini nih. The last but not least, yang keempat dari kekurangan dari motor ini adalah motor ini sudah discontinue guys. Jadi dari 2013 itu Kawasaki Z800 itu setahu gue mentok-mentok itu sampai 2014-2015 untuk NIK-nya yang setahu gue. Cuman kalau untuk registrasi ya bebas, masih random lah gitu kan. Cuman kalau untuk NIK setahu gue mentok itu sampai 2015. Dan sayang banget sih menurut gua. Tetapi berbeda dengan Z-series lainnya seperti Z900, Z1000, malah yang awal generasi barengannya ini Z800 yaitu Z1000-nya tetap masih keluar sampai tahun 2025 yang sekarang. Nah, selain dari kekurangan motor ini, mari kita bahas kelebihan dari unit Z800 ini guys. Monggo disimak. Ini dia kelebihan dari Kawasaki Z800. Yang pertama yaitu adalah dari ketahanan mesinnya guys. Kita beberapa kali di showroom ini nyetok gitu ya, Z800 mulai yang dari kilometer 16.000, mulai dari yang kita ketemu kilometer 4.000 real, sama yang ini gitu kan. Ya, selama ada di showroom gitu ya kan, selama motor itu juga sudah laku, gua nggak pernah mendengar keluh kesah dari customer perihal mesin ataupun ya semacam kayak trouble lah gitu. Gua belum pernah mendengar gitu ya di Kawasaki Z800, baik gua pernah ke bengkel Kawasaki-nya atau langsung dari customer gitu kan. Cuman ya memang namanya umur di motor ini gitu kan, pasti ada part yang harus diganti, itu udah wajib banget pastinya.
Kalau yang seperti yang di luar-luar gitu selain engine, ya udahlah itu masih wajar dan masih banyak banget partnya. Nah kalau untuk di mesin ini juga, kalau memang ada kendala juga pasti masih bisa diakalin dan juga diganti spare partnya. Itu. Dan yang kedua, khususnya Kawasaki, kalian nggak usah takut, nggak usah ragu. Kalian mau servis di daerah manapun ya kan, di dealer Kawasaki manapun, Kawasaki pasti menerima yang namanya big bike guys. Dan juga untuk spare partnya harganya murah, barangnya ada pastinya, dan juga kalau memang pun inden itu pasti nggak bakal lama nunggunya, serius. Dan yang ketiga adalah masalah harga guys. Kawasaki Z800 ini memiliki value yang menurut gua itu harganya susah turun. Bahkan tiap tahun itu cenderung naik ya, tergantung kondisi unit, tapi ya setahu gue gitu. Karena kalau untuk di-compare dari Kawasaki Z800 mulai awal gua tahu-tahu moge itu, awal-awal dia juga udah harga tuh di bawah 200 jutaan, bahkan sampai ada yang 200 jutaan tergantung kondisi ya, intinya gitu. Cuman ini the best Kawasaki lah menurut gue untuk segi harga ya, dari segi harga untuk tahun 2013. Dan yang keempat, dengan harga 170 juta aja kalian sudah bisa membawa motor 800 cc 4 silinder, bisa naik sensi, dan juga bisa kalian buat ajak touring-touring. Karena yang gua tahu gitu kan, dulu pade gue itu pakai Kawasaki Z800 2013 juga, tapi dia warna orange. Itu dia beli dari odometer 8.000 sampai terakhir dia ganti unit itu di odometer ya sekitar 18.000 atau enggak 19.000-an something lah. Berarti kan kepake banget itu motor buat touring. Nggak mungkin dong kalau di dalam kota doang dengan range 10.000 km ya kan. Itu dia. Dan juga di motor ini sudah banyak dimodifikasi, mulai dari upgrade pengereman, master kopling, lampu yang juga sudah di-upgrade menggunakan billet, exhaustnya juga sudah diganti. Pokoknya ya kalian udah terima beres lah. Motor ini juga baru selesai servis, ganti oli, segala macem. Pokoknya kalian tinggal gas aja lah. Gitu guys. So, buat kalian yang pengen unit Kawasaki Z800 dengan kondisi yang menurut gue ini sangat amat terawat untuk Odo 17.000, dan juga modifannya udah cakep banget, udah siap gas juga karena baru servis gitu kan, langsung aja datang ke showroom kita. Atau yang mau tukar tambah unitnya juga boleh banget, langsung aja. Yang mau jual juga boleh banget, mulai dari 250 cc. Ingat, mulai dari 250 cc. Jangan takut, jangan ragu pokoknya. Oke, mungkin segitu dulu aja dari gua, Gifar. See you in the next video. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen YouTube Biker Second Sport. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Why my palms so sweaty? Why my legs spaghetti? Why does fear just get me? Why does fear just fear to fail? Will you win again? Purpose served like Wimbledon. It's all love in the car I'm chilling in. Feel the fear of the realest thing. Opportunity knocks, so let him in. Fear holding back, not letting him. Just missed it, now regretting it. Leap over, that's what the legend is. What I'm in for. Pleasure is so sinful. Hear the